Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan percobaan interferometer Michelson yang beranggotakan Amanus Setiawan, Anissa Khairani Alfinadira, Audra Putri Nur Fatihah, Chandra Hidayatullah, Dea Berliana Ramadhani, dan Diandra Putra Haniansyah. Pada percobaan ini bertujuan yaitu yang pertama, memahami cara kerja interferometer Michelson, kemudian yang kedua, untuk mengukur panjang gelombang sinar laser HENI. Pada percobaan ini, memiliki dasar teori yaitu interferometer merupakan alat untuk mengukur panjang gelombang atau panjang lainnya dengan sangat presisi. Karena dari pemindahan yang besar dan tepat dari salah satu cermin terkait dengan jumlah panjang gelombang cahaya yang dapat dihitung dengan tepat. Alat ini juga membagi berkas cahaya menjadi 2 bagian dan kemudian menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut untuk membentuk pola interferensi. Nah, pada cahaya yang dipancarkan laser itu jatuh pada cermin M semi-transparan. Ketebalan lapisan perak cermin hanya cukup untuk memantulkan sebagian cahaya yang datang dan sebagian memancarkannya kembali. Dan pada M, cahaya terbagi menjadi 2 bagian, salah satunya ditransmisikan ke cermin M2, dan yang lainnya dipantulkan ke cermin M1. Melalui M1 dan cermin M2 ini, cahaya dipantulkan kembali ke M dan diteruskan ke layar. Karena kedua cahaya berasal dari satu sumber yang sama, maka keduanya adalah sinar koheren dan dapat berinterferensi. Adapun di sini alat dan bahan untuk percobaan ini yaitu yang pertama ada mikrometer. Mikrometer ini untuk mengatur jarak perpindahan dari M2 atau cermin 2. Kemudian ada juga layar. Layar ini sebagai tempat dari proyeksi hasil interferensi dari pemantulan M1 atau cermin 1 dan M2 yang diteruskan oleh beam splitter. Kemudian untuk beam splitter ini untuk memecah sinar laser menjadi 2. Yang satu diteruskan ke cermin 1 atau M1, yang satunya ke M2. Adapun juga ada cermin. Cermin ini terdiri dari 2. Jadi ada cermin 1 dan cermin 2 atau M1 dan M2. Untuk M1 ini tidak bisa digerakkan. Untuk M2 itu bisa digerakkan. Nah, kemudian ada lensa cembung atau lensa positif ini digunakan agar cahaya laser dapat menyebar. Kemudian yang terakhir ada laser HENI. Laser HENI ini sebagai sumber cahaya dari percobaan gelombang interferensi ini. Baik, selanjutnya adalah prosedur percobaan. Berikut adalah prosedur percobaan interferometer Michelson. Yang pertama adalah kita menyusun alat sesuai dengan diagram di atas ini. Dan untuk set alat interferometer Michelson kurang lebih seperti pada gambar 2 di samping. Jadi di sini ada laser, kemudian ada beam splitter, lalu ada cermin tetap. Kemudian ini ada cermin yang dapat digerakkan dan di sini ada pemutar atau vernier. Yang kedua, pastikan semua cermin dan laser telah terpasang pada arah yang benar dan pada posisi yang stabil. Yang ketiga, kita menyalakan laser. Dan yang keempat, mencatat banyaknya N untuk setiap variasi dari nilai mikrometer. Dalam hal ini, N merupakan pola gelap terang gelap. Nah, gambar berikut ini adalah gambar ketika kita memvariasi nilai mikrometer dan menghitung banyaknya nilai N, yakni pola gelap terang gelap, yang dihasilkan pada percobaan interferometer Michelson. Di sini perlu diperhatikan bahwa pada pemasangan set alat, pastikan bahwa arah laser tidak mengenai mata seseorang ataupun diri sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, letakkan set alat pada tempat yang stabil dan tidak mudah bergoyang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya merupakan data pengamatan, di mana posisi M2 yang merupakan variabel kontrol dibuat 0 untuk semua data, dan posisi M aksen 2
yang merupakan variabel bebas merupakan kelipatan dari 2, dimulai dari 2 lebih kurang 0,5, 4 lebih kurang 0,5, 6 lebih kurang 0,5 sampai dengan 20 lebih kurang 0,5, dan N merupakan variabel terikat dengan nilai 5, 14, 21, 28 sampai dengan 61. Selanjutnya merupakan analisis data. Pada percobaan ini digunakan metode kuantitatif dengan variabel bebas merupakan pergeseran M aksen 2, variabel terikat merupakan perubahan pola gelap-terang gelap atau satu gelombang, dan variabel kontrolnya adalah posisi M2. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan antara perubahan skala dengan pergeseran pola gelap-terang gelap menggunakan kuadrat terkecil. Untuk menghitung besar simpangan baku gradien SY menggunakan persamaan SY sama dengan akar dari 1 per N dikurangi 2 dikalikan sigma Y kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan kuadrat dari sigma Y dikurangi 2 dikalikan sigma X, sigma XY ditambah N dikalikan sigma XY kuadrat per N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X. Untuk menghitung nilai gradien garis B menggunakan persamaan B sama dengan N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X. Selanjutnya, untuk menghitung simpangan baku SB menggunakan persamaan SB sama dengan SY dikalikan akar kuadrat dari N per N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X. Selanjutnya, untuk menghitung ralat relatif gradien garis menggunakan persamaan RB sama dengan SB per B dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, menghitung panjang gelombang sumber cahaya menggunakan persamaan N sama dengan 2 per lambda dikalikan mutlak dari M aksen 2 dikurangi M2. Dengan menggunakan persamaan garis Y sama dengan A plus BX, maka diperoleh N sebagai sumbu Y dan mutlak dari M aksen 2 dikurangi M2 merupakan sumbu X. Nilai M2 diisi berada dalam orde mikrometer, sehingga diperoleh 2 per lambda sebagai gradien dan A sama dengan 0 sebagai intercept. Oleh karena B sama dengan 2 per lambda, maka nilai dari lambda adalah 2 per B. Selanjutnya, menghitung simpangan baku panjang gelombang sumber cahaya menggunakan persamaan S lambda sama dengan akar kuadrat dari mutlak kuadrat dari negatif 2 per B kuadrat dikalikan dengan SB. Lalu, untuk menghitung ralat relatif dari panjang gelombang sumber cahaya menggunakan persamaan R lambda sama dengan S lambda per lambda dikalikan dengan 100%. Bisa dari referensi akan melanjutkan pada analisis data. Nah, kami menggunakan metode terkecil yang perubahan M2 aksennya sebagai sumbu X dan pergeseran pola gelap terang gelapnya sebagai sumbu Y dengan skala mikrometer. Ini dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri. Ada perbedaan tiap posisinya sebanyak 2 mikrometer. Lalu didapatkan pola gelap terang gelap sebanyak N. Nah, di sebelah kanan kita dapat lihat ada sebuah grafik linear yang dari data yang kita dapat akan membentuk sebuah grafik linear, yaitu jika posisi N2 aksen digeser cukup besar, maka pola gelap terang gelapnya juga akan semakin banyak. Dapat dilihat bahwa tabel kurva ini linear dan koefisien of determinasinya menunjukkan 0,9974. Itu sangat mendekati 1, artinya dua sumbu X dan sumbu Y ini sangat berhubungan kuat. Baik, selanjutnya kita menggunakan kode terkecil dengan X
X tadi M2 aksen dan Y-nya banyak pola gelap terang gelap. Dan dapat dilihat ralatnya setelah dihitung 3,525%. Lalu kita menentukan panjang gelombang cahaya itu dengan lambda sama dengan 2 per B. Ini dapat dari sini yaitu 0,6547 sekian mikrometer. Lalu kita lihat ralat dari panjang gelombang cahayanya yaitu 3,3%. Berdasarkan analisis data yang kita dapat bahwa ralat yang kita punya ini sangat kecil, yang menunjukkan keakuratan pola gelap terang gelap terhadap pergeseran M2 aksennya cukup baik dan cukup. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya Chandra. Pembahasan. Percobaan interferometer Michelson dapat digunakan untuk menentukan besar panjang gelombang cahaya sinar laser HNE yang digunakan. Interferometer sendiri merupakan sebuah alat yang dapat digunakan dalam pengukuran panjang gelombang dengan ketelitian yang tinggi berdasarkan dari garis-garis interferensi. Adanya garis-garis interferensi ini karena adanya perbedaan panjang lintasan yang ditempuh dua berkas cahaya yang telah dipadankan atau disatukan. Panjang gelombang cahaya sinar laser HNE yang digunakan pada percobaan interferometer Michelson ini dapat diketahui berdasarkan terjadinya pola gelap terang pada gejala interferensi. Adanya berkas cahaya monokromatik yang pada percobaan ini berupa warna merah dipisahkan menjadi dua bagian yang dibuat dengan melewati dua lintasan yang berbeda dan kemudian dipadu-padankan kembali. Adanya perbedaan panjang lintasan yang ditempuh oleh kedua berkas, maka akan terjadinya suatu pola interferensi. Dalam percobaan ini diperoleh perhitungan panjang gelombang dari sinar laser HNE ialah 6,54 plus minus 0,23 dikali 10 pangkat minus 1 mikrometer dengan relatif sebesar 3,53%. Nilai panjang gelombang ini apabila ditransformasikan ke besaran nanometer menjadi sebesar 671 nanometer. Kesimpulan, interferometer adalah alat untuk mengukur panjang gelombang atau panjang dengan presisi berdasarkan perpindahan yang besar dan tepat dari salah satu cermin. Alat ini membagi berkas cahaya menjadi dua bagian dan kemudian menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut untuk membentuk pola interferensi. Terjadinya perubahan pola gelap terang pada gejala interferensi pada M, cahaya terbagi menjadi dua bagian, yaitu ditransmisikan ke cermin M2 dan yang lainnya dipantulkan ke cermin M1. Melalui cermin M1 dan M2, maka cahaya dipantulkan kembali ke M, kemudian diteruskan ke layar. Pada saat cahaya dari M2 menuju M2, pola terang pada layar akan berubah ke terang. Berikutnya, yang selanjutnya lintasan cahaya bergeser sejauh satu panjang gelombang. Hal tersebut membuktikan bahwa S sama dengan N dikali lambda. Panjang gelombang laser HNE dari hasil percobaan adalah 6,54 plus minus 0,23 kali 10 pangkat minus 1 mikrometer dengan relatif sebesar 3,53%. Dan ini daftar pustaka dari hasil percobaan kita. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.